Sama-sama. Aku akan masuk ke Connect Hall dan menulis laporan. Connect Hall di mana itu? Misi selesai. Enak-enak kayak gini ya. Akhirnya Tuhan, ini saatnya aku sudah gagal tes masuk ke negeri 3 kali berturut-turut. Aku sudah dilatih dengan keras selama 3 tahun ini dan aku akan memberitahu. Ini gimana cara nge-save-nya? Tuh hanya tinggalkan aja gitu. Tulis laporan yang gimana ya? Si Clarice bergumam. Semua permintaan penduduk, aku mengawasi ladang mereka bersiap siaga untuk menyerang demon yang datang. Dan tiba-tiba 3 demon muncul di hadapanku. Mereka bukan tandinganku, jadi semua bisa kuusir sendirian. Sombong goblok. Tunggu, 3 tidak terdengar keren kalau mereka memang terlalu lemah. Mungkin aku tulis 10 saja. Goblok. The frame rate-nya gede juga ini. Kurang smooth. Terus itu gambarnya apa-apaan anjir. Apa-apaan mereka, padahal gadis itu membutuhkan pertolongan. Timing yang bagus. Akan kubuktikan kalau yang namanya connect itu tidak selalu mata duitan. Harusnya aku masih punya banyak waktu. Menolong orang sebentar tidak akan salah. Permisi, kamu butuh bantuan? Kakakku, kamu kehilangan kakakmu? Mau kita cari bersama? Dia melakukan hal yang berbahaya lagi kalau kita terlambat. Aku mencium bau masalah besar. Tolong Kak Kenaik, panggil saja Clarice. Jadi ada petunjuk? Sepertinya kamu sudah tahu kakakmu pergi kemana. Mulai dari mana ya? Kamu kenal Jessie? Jessie? Siapa? Kakak selalu bilang kalau dia adalah Black Meat terhebat di kapital. Tapi sepertinya memang cuma bualannya saja. Aku sih selalu pakai peralatan standar, jadi tidak terlalu mengerti. Dan biasanya Black Meat itu identik dengan barang-barang mahal. Jadi kakakku seorang blacksmith, tokonya ada di dekat sini. Beberapa hari yang lalu dia dapat klien yang minta barang custom. Kakak tidak punya bahannya, jadi seperti biasa dia akan pergi mencari sendiri bahan-bahan itu. Namanya Nina ya, lambat cepat. Tapi kali ini dia mencari Great Boar tas. Great Boar? Kenapa kamu tidak mengajukan misi saja? Aku sudah bilang pada kakak, tapi dia bilang nanti profitnya jadi kepotong biaya misi. Aku sudah mencari sekitar sini, siapa tahu kakak masih waras dan mencari bahannya di pasar saja. Tapi karena ini Kak Jessie, harusnya aku sadar lebih cepat kalau mencarinya di sini cuma buang-buang waktu saja. Seingatku, Great Boar itu hewan bos tingkat B. Harusnya aku tidak boleh menghadapi yang seperti itu sendirian. Lagian, Ruki juga dilarang untuk bertarung kalau tidak punya izin. Aku sangat khawatir. Aku tahu dia kuat, tapi dia selalu gegabah dan ujung-ujungnya selalu cedera serius. Aku menawarkan bantuan? Tidak mungkin. Aku tinggalkan begitu saja. Aku akan temukan Jessie dan membawanya kembali dengan selamat. Cuma Great Boar kok bukan masalah bagi kenaik kuat seperti anjing sombong goblok.
Hmm, aku dari tadi sudah minta tolong pada kenek yang lewat, tapi mereka selalu menyuruhku untuk mengajukan misi saja. Memangnya mereka tidak tahu butuh berapa lama sampai misinya benar-benar dikerjakan? Tidak aku sangka ada kenek yang seperti ini. Hehe, serahkan saja padaku, coklat. Kata orang-orang, Great Boar bisa ditemukan di sekitar Seal Plains. Jalan lurus saja ke selatan. Mungkin kamu bisa menemukannya sebelum kakak melakukan hal bodoh. Oke. Kalau kamu mau upgrade equipment, coba kunjungi toko Kak Jessie. Tidak jauh dari sini. Asistennya akan menolongmu. Ini, kamu butuh bahan-bahan ini untuk sebuah pedang baru. Menerima iron 5 kali, berangkat 5 kali, potion es 5 kali dan 500 G dari Nina. Wah, seriusan untukku? Rahasiakan saja dari Kak Jessie dan asistennya. Kalau begitu, kuserahkan padamu, Clarice. Aku melakukan hal yang benar, kan? Berapa lama ya ini? Dalam Skelly itu siapa sih? Anaknya si Alastair gitu? Atau bukan ya? Di sini ada malamnya, kayak di episode ke-1. Rumahnya ini, man. Mas, aku pulang. Hah? Itu siapa coba? Lame. Selamat datang Kak Clarice. Semuanya di lantai atas. Ya, aku baru saja mau memasak sesuatu. Tapi sepertinya kita tidak punya bahan yang cukup. Tapi aku minta Lulu untuk membelikan bahan masakan. Tapi dia menjatuhkan uangnya. Uang hasil kerja kerasku. Maaf, kita makan apa yang ada saja. Ya besok lagi, tolong hati-hati. Kak Clarice pulang. Anjir, man. Adanya apa siapa sih? Kak Clarice, ceritakan misimu hari ini. Kak Clarice, tapi seharian jahil padaku. Marahi dia, cap Lulu. Dia. Kak Clarice, bercanda dongeng. Aku tidak bisa tidur. Jo. Kak Clarice, apakah Bella nanti pulang? Pelan-pelan, dia jadi bingung. Misi hari ini lumayan susah. Aku harus berhadapan dengan banyak sekali demon untuk melindungi penduduk desa. Tapi tentu saja kalau cuma demon tidak akan bisa menghentikanku. Dengan teknik berpedangku yang menakjubkan, aku tidak menyisakan satupun demon. Sugoi, Kak Clarice seperti pahlawan. Aku tidak sabar latihan besok. Akan kubangunkan lebih pagi dari biasanya. Aku boleh ikut latihan tidak? Sapsi Lulu. Tentu Lulu, kenapa tidak? Setiap aku memegang pedang kayu, Tommy selalu menyuruhku untuk belajar masak saja. Dia bilang cewek lemah sepertiku lebih baik di rumah saja. Itu maksudnya dia tidak mau kamu terluka, Lulu. Tapi aku juga mau jadi knight. Jadi kamu mau mengikuti jejakku? Oke. Besok kita akan latihan pagi-pagi sekali. Tidak mungkin. Kenapa Lulu harus ikut?
Duh, Kak Bella gimana? Dia super sibuk seperti biasa. Aku kangen. Jangan khawatir, aku janji besok akan kuseret dia pulang. Kemarin juga bilang begitu. Tapi Kak Bella pasti juga berusaha keras untuk melindungi kita. Pasti. Kak Claris, bacain dongeng kan? Kita lakukan nanti setelah bacain dongeng kan? Kita lakukan nanti setelah makan malam. Benar juga. Bicara tentang makan malam, aku jadi dapat hadiah setelah melindungi warga. Wah, kentangnya banyak sekali. Kita akan pesta kentang. Hei, kalian bocah-bocah, naik ke atas sana. Kami akan sibuk. Bocah? Padahal kamu cuma 2 bulan lebih tua dariku. Kalau kamu tetap di sini, tidak kuberi jatah makan. Lain jahat. Jadi, apa kabar buruknya? Mukamu terlihat lebih jelek dari biasanya. Aku diskors lagi 3 hari. Hah? Aku sudah tidak kaget lagi. Ya, bisa dipakai untuk istirahat. Kakak pasti lelah bekerja setiap hari. Tapi uang kan tidak tumbuh dari pohon lain. Kakak kebanyakan khawatir. Kita kan sudah pernah melalui yang lebih parah saat tinggal di pemukiman kumuh itu. Untungnya Kak Bella jadi orang penting. Kita bisa tinggal di tempat yang lebih besar ini. Benar juga. Masalah makanan rumah serahkan saja padaku. Makasih, Lem. Aku juga senang bisa diandalkan. Tapi tetap saja melihat wajah kalian yang berseri membuatku mungkin ingin bekerja lebih keras lagi. Aku akan berusaha menjadi regular kenik, lalu diberikan misi tingkat A dengan upah yang lebih tinggi lagi. Kita bisa pesta setiap hari. Kamu banyak bicara, padahal selalu melanggar peraturan. Biarin. Masakannya sudah jadi. Tolong persiapkan, ya Kak. Aku akan panggil yang lain. Oke? Jadi gimana ceritanya sih? Latar belakangnya kurang jelas, Tahu-tahu jadi kenaik aja. Apa ini? Apa. Mel Demon. Siluetnya aja gelap gini, cuy. Jadi bagaimana? Aku tidak menemukan sedikit pun jejak mananya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan diri begitu lama? Apa kita menyerah saja? Sudah 7 tahun, tapi masih belum ada hasil. Dia mungkin juga sudah mati. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. 3 tahun lagi sampai Blood Eclipse selanjutnya. Aku tidak akan menyerah hingga hari itu tiba. Female Male. Koplok. Kenapa gak dikasih nama coba? Itu doang ya. Kau punya rencana lain? Tidak mungkin. Masalah yang pakai otak kan susah urusanmu. Sudah urusanmu. Wah, masalah yang pakai otak kan sudah urusanmu. Sudah kuduga. Bocah itu tidak mungkin menyembunyikan kehadirannya dengan manipulasi mana. Aku bisa jamin kalau bocah 98 tahun tidak akan bisa melakukan mantra tingkat tinggi seperti itu. 98 tahun?
Apa itu maksudnya si Edna cuy? Itu siapa sih? Tadi kan Sulwisa masih hidup. Si Alastair belum ketemu sih sama si Alastair. Baru tadi disebutin namanya, walaupun gak record deh. Gua lupa, parah koplok. Jadi antara sudah mati atau dia sedang tertidur. Dia belum mati. Ya, kalau begitu anggap saja dia sedang tertidur. Harus apa sekarang? Ya, kita harus mulai mencarinya. Aku sudah tinggal membaur dengan manusia bertahun-tahun dan sama sekali belum pernah merasakan kehadirannya. Jadi kemungkinan besar dia memang tidak ada di kapital. Hei, kamu apa? Kalau kau melepaskan kekuatan segitu besar, mantraku tidak bisa menahannya. Dan kalau mantraku pecah, seorang witch yang mereka sebut dengan oracle itu pasti langsung menyadari keberadaan kita. Sejauh yang ku tahu, dia punya kekuatan deteksi mana yang mumpuni, bahkan bisa melihat masa depan. Mungkin kita bisa pakai witch itu untuk menemukannya. Oh, jarang-jarang idemu lumayan bagus begini. Ayo cepat kita lakukan. Manusia-manusia itu mengalahkan Tuan Marbas. Ingat, lebih baik jangan meremehkan mereka. Tidak ada hubungannya sama yang pertama ya. Gua kira kagak. Tuan Marbas, padahal kan dia ngorbanin diri sendiri coy. Pertama kita tes dulu kekuatan mereka.